Ahmed adalah seorang pria biasa. Di desanya, ia dikenal sebagai orang yang ramah, ceria, namun sangat lalai dalam urusan agama. Ia tampak bergaul baik dengan orang-orang, berbincang, tetapi tidak terlalu peduli dengan kewajiban sebagai hamba, seperti beribadah kepada Allah, salat, dan membaca Al-Quran. Terlena oleh kenikmatan dunia. Setiap pagi ia bergegas ke tokonya, sibuk berdagang sampai sore. Mencari uang adalah tujuan terbesarnya. Suara azan yang berkumandang dari menara-menara masjid terdengar ke seluruh penjuru desa, dan semua orang berwudu lalu menuju masjid. Namun, Ahmed sibuk melayani pelanggan di tokonya atau menghabiskan waktu tertawa bersama teman-temannya. Ketika diingatkan, ia akan berkata dengan nada mengejek, "Aku masih muda, hidup terbentang di depanku. Sekarang, waktunya bersenang-senang. Salat dan ibadah akan kulakukan saat tua nanti." Nasihat orang tua. Ayah Ahmed adalah pria tua yang berwibawa. Berkali-kali ia menasihati putranya, "Anakku, dunia ini fana. Kehidupan yang sebenarnya dimulai setelah alam kubur. Hari ini ada di tanganmu, tetapi besok belum tentu." Namun, Ahmed menganggap perkataan ini berat dan seringkali hanya tertawa saja. Kadang, ibunya berdoa dengan berlinang air mata, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku, bangunkanlah ia dari kelalaiannya." Akan tetapi, hati Ahmed telah tertutup oleh cinta dunia. Kehidupan yang dilumuri dosa. Di antara teman-temannya, Ahmed berdusta, bergosip, dan mengolok-olok orang. Dalam perdagangannya, ia juga terlibat dalam urusan riba. Baginya, dosa-dosa kecil tidak penting. Bahkan terkadang ia berkata sambil mengejek, "Siapa yang akan menghitung semua ini? Kalau Allah benar-benar akan menangkap, mengapa begitu banyak orang berdosa masih bisa berkeliaran dengan tenang?" Perkataan ini membuat orang-orang soleh di desa merinding. Banyak yang memperingatkannya, "Ahmed, takutlah pada azab Allah. Dunia memang menipu, tetapi perhitungan NYA sangat berat." Masa muda dalam kelalaian, Ahmed mengandalkan harta dan kekuatannya. Ia bertindak seolah-olah dunia ini tidak akan pernah berakhir. Baginya, kubur, kematian, dan akhirat adalah topik yang membosankan. Ketika seseorang membuka pembicaraan tentang masalah ini, ia segera mengganti topik. Tinggalkan topik-topik suram ini. Nikmati hidup, tertawa, bersenang-senang, membahas kematian merusak moral saya. Kenyataan yang tak terhindarkan, waktu terus berjalan, tidak pernah berhenti untuk siapapun. Rambut Ahmed mulai memutih, jejak usia muncul di wajahnya. Ia tidak lagi sebugar dulu. Usahanya pun perlahan mulai kesulitan. Teman-temannya satu persatu mulai menjauhinya. Namun Ahmed terus hidup dalam kelalaian yang sama. Suatu hari, saat sedang duduk bersama teman-temannya, ia tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, ia merasakan beban aneh di dadanya. Napasnya sesak, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Teman-temannya panik. Mereka segera memberinya minum, tetapi Ahmed pingsan dan jatuh ke lantai. Ketika dilarikan ke rumah sakit, dokter berkata, ia mengalami serangan jantung, hidupnya di tangan Allah. Pertanda pertama, kematian. Saat itulah, hidup Ahmed melintas di depan matanya seperti gulungan film. Nasihat ayahnya, doa ibunya, kembali dari pintu masjid dan malah asyik tertawa. Semuanya terlintas di benaknya seketika. Dari bibirnya yang bergetar, keluar kata-kata, "Seandainya saja aku mendengarkan firman Tuhanku. Seandainya saja aku tidak meninggalkan sholat. Seandainya saja aku tidak menyakiti hati ibu dan ayahku." Tetapi sudah terlambat. Waktu telah habis. Kematian sudah di ambang pintu. Ahmed menggeliat kesakitan di ranjangnya. Dadanya sesak. Napasnya terhenti. Ibu dan ayahnya yang berdiri di sampingnya menangis, terseduh-seduh. Para dokter berusaha tanpa daya, tetapi tidak ada yang berhasil. Suara langkah kematian semakin mendekat. Kengerian saat kematian, mata Ahmed terpaku ke langit-langit. Seolah-olah ia sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Bibirnya bergetar, tubuhnya membeku. Saat itu, udara di ruangan berubah, keheningan yang berat menyelimuti. Kemudian, di tengah ruangan, terasa keagungan dari kehadiran yang tak terlihat. Itu adalah malaikat maut, Allah Solikaduls, bersamanya ADA para malaikat. Wajah mereka keras dan berwibawa. Wajah para malaikat yang datang untuk menjemput ruh yang buruk tampak mengerikan. Malaikat maut Aqala-S berkata dengan suara menggelegar, "Wahai hamba yang durhaka, keluarlah menuju murka Tuhanmu." Pencabutan ruh. Ruh Ahmed tidak ingin berpisah dari jasadnya. Karena ia tahu, siksaan mengerikan menantinya. Ruh itu berpegang erat pada pembuluh darah, saraf, dan organ tubuh. Tetapi para malaikat menunjukkan kekerasan yang luar biasa.
sehingga ruh ITU tercerabut dari tubuhnya, hancur seperti ranting berduri yang ditarik dari kapas basah. Jeritan Ahmad mengguncang dinding rumah, tetapi orang-orang di sekitarnya hanya melihat matanya menjadi beku. Doa, jenis kematian. Rasulullah SAW bersabda, ruh orang mukmin keluar dari jasadnya dengan mudah, seperti air yang dituangkan dari botol. Ruh orang kafir dan pendosa keluar dengan tercabik-cabik seperti ranting berduri yang ditarik dari kapas. Ruh Ahmad keluar dengan cara yang kedua. Baginya, kematian bukanlah sebuah keselamatan, melainkan awal yang mengerikan. Kekerasan para malaikat, ketika ruhnya dicabut, para malaikat di sekitarnya segera membungkus ruh yang kotor ITU dalam kain hitam. Ruh yang gelap, berbau busuk ini ingin dibawa naik ke langit, tetapi pintu langit tidak terbuka. Terdengar suara dari langit. Kembalikan dia, kami tidak akan membuka pintu kami untuknya. Maka, ruh ITU diturunkan kembali ke bumi. Jasad Ahmad kini telah mati, dan ruhnya siap menghadapi siksa kubur. Ratapan keluarga. Ibunda Ahmad meletakkan kepalanya di dada putranya sambil menangis. Anakku, betapa sering AKU berdoa untukmu, tetapi engkau pergi tanpa mendapatkan hidayah. Ayahnya menyeka air matanya dan bergumam, dunia telah menipumu anakku. Seandainya saja engkau mendengarkan perkataan kami. Tetapi semuanya sudah terlambat. Orang-orang menangis, dan peti mati disiapkan. Jasad Ahmad telah menutup lembaran-lembaran dunia ini, memulai perjalanan kuburnya. Setelah ruh Ahmad berpisah dari jasadnya, kesedihan yang mendalam menyelimuti rumah itu. Semua orang menangis, tangisan pilu terdengar. Namun, kematian tidak bisa kembali dengan tangisan, juga tidak bisa ditunda dengan ratapan. Perjalanan Ahmad telah dimulai. Persiapan kain kafan, tetangga berkumpul, kerabat menyiapkan jenazah. Jasad Ahmad dimandikan. Dinginnya kematian meresap ke dalam kulitnya. Saat air pemandian dituangkan, seolah-olah jasadnya yang tak bersuara menceritakan dosa-dosanya di masa lalu. Kemudian, kain kafan putih dibawa. Jasad Ahmad dibalut dengan kain sederhana ini. Ahmad yang kemarin mengenakan pakaian berwarna-warni, berjalan dengan pakaian mewah, kini ditutupi dengan 3 lembar kain kafan putih, terbaring diam. Salat jenazah, orang-orang berkumpul di halaman masjid. Imam maju ke depan, makmum yang berbaris rapi melakukan takbir dan sholat jenazah Ahmad. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, doa mereka. Tetapi di antara mereka yang berdoa, siapa yang tahu bahwa ruh Ahmad telah ditolak di langit dan kini menanti ujian berat di alam kubur. Perjalanan ke kubur, jenazah diangkat di pundak. Orang-orang membawa peti mati berjalan menuju pemakaman, ada yang menangis diam-diam, ada yang berdoa dalam hati. Jasad Ahmad tidak merasakan apapun, tetapi ruhnya mengawasi perjalanan ini dengan cemas. Mereka tiba di pemakaman. Peti mati diturunkan di samping lubang yang telah digali. Dengan bantuan tali, jasad Ahmad perlahan dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian tali ditarik, peti mati dikeluarkan. Jasad Ahmad telah diletakkan di dalam rengkuhan tanah. Tanah pertama, kerabat mengambil segenggam tanah. Sesuai saran imam, 3 genggam tanah dilemparkan ke dalam kubur. Minha khalaqnakum. Dari tanah itulah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'itukum. Dan kepada tanah itulah kami akan mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itulah kami akan membangkitkan kalian sekali lagi. Kemudian semua orang bergantian melempar tanah. Kubur perlahan tertutup. Ahmad yang tadi bernapas dan berbicara, kini terbaring diam di bawah tanah. Kesendirian dimulai, doa terakhir diucapkan, kerumunan perlahan bubar. Orang-orang kembali ke rumah masing-masing. Istri, anak, orang tua, teman, semua pergi. Ahmad kini benar-benar sendirian. Kubur gelap, sunyi, dan mengerikan. Kesendirian menimpanya seperti beban berat. Jeritan batinnya terdengar. Tolong kembali. Jangan tinggalkan AKU di sini. Tetapi tidak ada yang kembali. Dunia telah berakhir, akhirat telah dimulai. Pikiran di alam kubur, Ahmad teringat akan hidupnya, hiburan, tawa, uang yang didapatnya, dosa-dosa yang dilakukannya. Semuanya terlintas di benaknya satu persatu. Sekarang tidak ada satupun dari semua itu yang bersamanya. Harta, kekayaan, teman, pakaian bagus. Semuanya tertinggal di luar kubur. Yang bersamanya hanyalah amalnya. Tetapi sayang, amal-amal ITU dalam keadaan gelap, buruk, dan mengerikan. Setelah kubur tertutup, keheningan menyelimuti. Ahmad sendirian, udara gelap dan mengerikan. Tanah memeluk tubuhnya, dinginnya meresap ke tulangnya.
Tepat pada saat itu terdengar suara mengerikan di kubur. Kedatangan Munkar dan Nakir, tiba-tiba kubur menjadi terang, kemudian muncul dua malaikat raksasa. Wajah mereka hitam legam, mata mereka berkilat seperti petir. Suara mereka menggelegar seperti guntur. Ini adalah malaikat Munkar dan Nakir yang diutus Allah. Melihat mereka, Ahmed gemetar hebat. Jantungnya berdebar kencang, matanya membelalak karena takut. Ia belum pernah melihat keagungan seperti itu sebelumnya. Pertanyaan pertama, siapa Tuhanmu? Salah satu malaikat bertanya dengan suara menggelegar. Men Rabbuke? Siapa Tuhanmu? Ahmed mencoba menjawab dengan lidah yang terbata-bata. Aku, orang-orang berkata Allah. Tetapi aku tidak begitu yakin. Malaikat mengaum dengan murka. Kamu berdusta. Di dunia kamu tidak mengenal Tuhanmu. Pertanyaan kedua, apa agamamu? Yang lain bertanya, Madinuke? Apa agamamu? Ahmed berkeringat dingin. Aku, AKU tahu Islam tetapi AKU tidak beribadah. Aku tidak salah. Malaikat berteriak. Kamu berdusta. Kamu hidup dengan nama Islam, tetapi meninggalkan hukum-hukumnya. Pertanyaan ketiga, siapa nabimu? Pertanyaan terakhir datang. Men Nabi UK? Siapa nabimu? Ahmed kehilangan kata-kata. Ia bergumam ragu-ragu. Aku? Orang-orang berkata Muhammad, tetapi AKU tidak mengikuti jalannya. Malaikat mengaum begitu keras hingga kubur bergetar. Kamu telah meninggalkan sunnah Rasulullah, SAW. Kamu menutup telinga terhadap seruannya. Awal hukuman? Terdengar suara dari langit. Dia berdusta. Bentangkan untuknya alas tidur dari api, bukakan untuknya jendela yang menghadap neraka. Tiba-tiba kubur Ahmed mulai menyempit. Tanah menekan tulangnya, tulang rusuknya saling bertumpuk. Api neraka memenuhi kubur. Di dalamnya terbakar dengan panas yang tak tertahankan. Ahmed menjerit, berteriak. Tolong, izinkan AKU kembali. Aku akan sholat, bersedekah, beribadah kepada Allah. Namun, jawabannya datang. Tidak ada lagi jalan kembali. Dunia adalah ujian, dan engkau telah gagal. Pewujudan amal. Tepat pada saat itu, bayangan gelap muncul di kubur. Sosok jelek yang menebarkan bau busuk mendekat dan berkata, Akulah perbuatan burukmu, kebohonganmu, gosipmu, urusan ribamu, dan ketidakhormatanmu kepada orang tuamu. Mulai sekarang, aku akan bersamamu hingga hari kiamat. Ahmed menangis, menjerit, tetapi kini ia tak berdaya. Kuburnya telah menjadi lubang azab hingga hari kiamat. Bagi Ahmed yang tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, kehidupan kuburnya kini berubah menjadi siksaan yang mengerikan. Dengan suara dari langit, suara tegas para malaikat, dan mendekatnya sosok gelap, kubur berubah total. Penyempitan di kubur, tiba-tiba dinding kubur menutup. Tanah menekan tubuh Ahmed. Tulang rusuknya saling bertumpuk, tulangnya retak. Rasa sakitnya tak tertahankan. Ahmed menjerit. Tolonglah aku. Aku tidak tahan. Tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Alas tidur dari api. Kemudian, alas tidur dari api dibentangkan di kubur. Api memenuhi kubur. Panasnya begitu hebat hingga tubuh Ahmed mulai terbakar. Bau daging terbakar menciptakan suasana yang mengerikan. Padahal di dunia ia tidur di tempat tidur yang sejuk, kini ia menggeliat di atas api di alam kubur. Sosok gelap. Dari sudut ruangan, sosok jelek dan menakutkan mendekat. Wajahnya gelap, tubuhnya menebarkan bau busuk. Ahmed bertanya dengan ngeri, siapakah kamu? Mengapa kamu menyiksaku seperti ini? Sosok jelek itu tertawa dan menjawab, Akulah perbuatan burukmu, kelalaianmu dalam sholat, kebohonganmu, urusan ribamu, ketidaksetiaanmu kepada orang tuamu telah membentuk wujudku. Sekarang aku adalah temanmu, hingga hari kiamat. Ular dan kalajengking. Tiba-tiba ular dan kalajengking besar muncul di kubur. Masing-masing tampak diciptakan dari api. Mereka menyerang Ahmed, menyengatnya. Setiap sengatan membuatnya menjerit kesakitan. Tetapi segera ia kembali ke keadaan semula, dan azab pun dimulai lagi. Jendela neraka. Terdengar suara dari langit. Bukakan untuknya jendela yang menghadap neraka. Sebuah jendela terbuka. Api neraka mencapai kubur. Api yang mengaum, suara teriakan orang-orang, dengungan kuali yang mendidih, memenuhi telinga Ahmed. Melihat pemandangan mengerikan neraka, ia semakin ketakutan. Ratapan. Ahmed menangis memohon, Ya Allah, tolong kembalikan AKU. Aku akan syalat. AKU akan bersedekah. AKU akan berbakti kepada orang tuaku. Tetapi jawaban yang terdengar adalah, Tidak, dunia telah berlalu. Engkau punya kesempatan di sana, tetapi engkau tenggelam dalam permainan dan hiburan. Sekarang waktunya azab, penantian abadi.
Kubur Ahmad menjadi lubang yang penuh azab hingga hari kiamat. Waktunya telah habis. Setiap hari, setiap saat Ia menggeliat dalam penderitaan baru, berteriak mencari keselamatan. Tetapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Saat Ahmad menggeliat dalam siksaan, para malaikat meninggalkannya sendirian dengan azab kubur. Namun, di tempat lain, di kubur lain, pemandangan yang sama sekali berbeda terjadi. Ini adalah kubur seorang mukmin yang beribadah kepada Allah di dunia, salat, berbakti kepada orang tua, dan mencari rezeki yang halal. Masuk ke kubur, mukmin ITU HIDUP dalam iman dan amal soleh selama HIDUP di dunia. Saat malaikat maut mencabut ruhnya, ada senyuman di wajahnya. Saat ia senyuman dimasukkan ke dalam kubur, para malaikat mendoakannya, "Ya Allah, peluklah hamba-Mu ini dengan rahmat-Mu." Pertanyaan Munkar dan Nakir. Di alam kubur, Munkar dan Nakir datang. Penampilan mereka mengagumkan, tetapi tidak membuat mukmin ini takut. Karena dalam hatinya ada iman. Para malaikat bertanya, "Men Rabbuke?" Siapa Tuhanmu? Mukmin ITU menjawab sambil tersenyum, "Tuhanku adalah Allah." "Ma dinuk?" Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. "Men nabiyuk?" Siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad Mustafa, SAW. Jawaban ini bukan dari lidahnya, melainkan dari hatinya yang penuh iman. Ketenangan di kubur, para malaikat berkata dengan gembira, "Kamu benar, engkau HIDUP seperti ITU selama di dunia." Kemudian terdengar suara dari langit, "Hambaku berkata benar. Bukakan untuknya jendela dari surga, luaskan kuburnya, sirami dia dengan rahmat." Tiba-tiba kubur menjadi terang. Tanah terbuka dan meluas. Luasnya membentang sejauh mata memandang. Kubur menjadi seperti taman. Jendela surga? Ia ditunjukkan sebuah jendela yang menuju surga. Dari sana tercium aroma harum. Terdengar kicauan burung, gemericik sungai, dan suara-suara gembira penghuni surga. Mukmin itu melihat dengan takjub, dan air mata kebahagiaan mengalir dari matanya. Sosok rupawan? Tepat pada saat itu, sosok rupawan dengan wajah bercahaya, berbau harum muncul di kubur. Wajahnya bersinar seperti bulan. Mukmin itu bertanya dengan heran, "Siapakah kamu?" Sosok rupawan itu tersenyum. "Akulah amal solehmu, solatmu, sedekahmu, kebaikanmu kepada orang tuamu, air mata yang engkau teteskan karena Allah. Mulai sekarang, aku akan menjadi temanmu hingga hari kiamat." Mukmin ITU berkata dengan gembira, "Segala puji bagi Allah. Tuhanku telah merahmatiku." Rahmat dan penantian. Kuburnya menjadi salah satu taman surga. Di sana, ia menunggu dengan tenang. Tidak ada ular, tidak ada kalajengking, tidak ada api. Hanya rahmat, ketenangan, dan janji surga Allah. Setelah kubur tertutup, semua ikatan dengan dunia terputus. Tidak ada suara, tidak ada manusia. Hanya kegelapan dan keheningan yang dalam. Setiap orang di alam kubur dibiarkan dengan nasibnya sendiri. Mukmin soleh ITU duduk dalam cahaya yang tenang. Kuburnya luas, sejuk, dan dipenuhi aroma harum. Hatinya berdetak tenang selagi ia menunggu kabar baik dari Tuhannya. Namun, bagi Ahmad dan orang-orang sepertinya, situasinya sangat berbeda. Kubur mereka sempit, panas, dan penuh ketakutan. Setiap saat semakin tak tertahankan. Ketidakberartian waktu. Waktu di alam kubur tidak berjalan seperti di dunia. Sehari, setahun, mungkin 1000 tahun. Semuanya terasa sama. Manusia hanya menunggu. Bagi setiap orang, pertanyaan kapan kiamat akan terjadi adalah rasa ingin tahu dan ketakutan yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, pada hari ketika mereka melihat hari berbangkit ITU, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan hanya sesaat pada siang hari. Mereka saling merasa kenal. QS Yunus 45. Penantian mukmin. Kubur mukmin soleh itu bagaikan taman surga. Ia senantiasa menemukan ketenangan melalui jendela surga yang terbuka untuknya. Para malaikat sering datang menyalaminya, membawa ketenangan di hatinya. Ia berdoa, "Ya Tuhanku, mudahkanlah perhitunganku di hari kiamat. Bukakanlah pintu surga untukku." Penantian pendosa. Sementara itu, Ahmad melihat api dari jendela yang menuju neraka, mendengar teriakan, dan gemetar ketakutan. Azab diperbarui setiap saat, tidak pernah berakhir. Ia juga berdoa, "Ya Allah, tolong, agar kiamat segera terjadi, agar semuanya selesai. Tidak ada azab yang lebih berat daripada penantian ini." Namun, jawaban doanya adalah, "Bersabarlah, engkau tidak tahu cara bersabar di dunia. Sekarang, azabmu akan terus berlanjut." Kesendirian di kubur. Di alam kubur, setiap orang sendirian. Tidak ada ibu, tidak ada ayah,
tidak ada harta, tidak ada anak. Manusia hanya berhadapan dengan imannya atau keingkarannya. Teman mukmin soleh adalah amal solehnya, sedangkan teman pendosa adalah amal buruknya. Setiap orang telah menemukan apa yang telah ia persiapkan. Persiapan untuk kiamat. Seiring berjalannya waktu, penantian di alam kubur semakin memperjelas takdir seseorang. Kini setiap orang tahu bahwa suatu hari, kiamat akan dimulai dengan tiupan sangkakala Israfil, dan semua kubur akan terbuka. Orang-orang mukmin menanti saat itu dengan kerinduan, sementara para pendosa menantinya dengan ketakutan. Di alam kubur, jutaan, miliaran orang menunggu dalam keheningan. Mukmin dalam ketenangan, kafir dalam ketakutan. Wa'alfi. Kemudian, datanglah perintah dari arsy tertinggi. Wahai Israfil, tiupkanlah sangkakala. Tiupan pertama, datangnya kiamat. Israfil AGS, siap siaga dengan sangkakala di tangannya, yang tampak seperti trompet raksasa. Tiba-tiba IA meniup sangkakala ITU. Bumi bergetar, langit terkoyak, bintang-bintang padam, gunung-gunung hancur lebur. Pada saat ITU, kehidupan dunia benar-benar berakhir. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala ITU sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu masing-masing. QS Az-Zumar 68. Tiupan kedua, kebangkitan. Kemudian Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Ini adalah awal kebangkitan. Semua kubur mulai terbuka. Bumi terbelah. Orang-orang mulai bangkit dari tanah. Terbukanya kubur mukmin soleh ITU seperti taman surga. Saat sangkakala ditiup, ruhnya kembali ke jasadnya dengan gembira. Ia bangkit dari kubur dengan wajah bercahaya. Di bibirnya terucap, segala puji bagi Allah. Tuhanku telah mempertemukanku dengan hari mahsyar. Tetapi bagi Ahmad dan orang-orang sepertinya, kubur adalah lubang azab. Dengan suara sangkakala, ruhnya kembali ke jasadnya, tetapi wajahnya hitam legam, hatinya penuh ketakutan. Saat bangkit dari kubur, lututnya gemetar. Dari bibirnya keluar ratapan. Ada, inilah hari yang dijanjikan. Berkumpulnya manusia, bumi dipenuhi dengan manusia. Dari manusia pertama hingga manusia terakhir, semua berkumpul di padang mahsyar yang sama. Ada raja, ada orang miskin, ada nabi, ada kafir. Semua perbedaan di dunia telah lenyap. Kini semua setara. Pemandangan mengerikan. Matahari semakin dekat dengan manusia, keringat naik hingga ke dada, bahkan ke mulut. Orang-orang mukmin berlindung di bawah naungan Allah, sementara orang-orang berdosa tenggelam dalam keringat mereka. Mata manusia terpaku karena ketakutan. Setiap orang bertanya satu sama lain, apa yang akan terjadi sekarang? Bagaimana nasib kita? Penantian, para malaikat turun dari langit, berbaris dalam saf-saf. Arsy agung didirikan. Manusia digiring ke padang mahsyar. Kini hari perhitungan telah dimulai. Setelah tiupan kedua sangkakala Israfil, semua manusia dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar. Pada hari ITUDS, bumi menjadi datar, tidak ada gunung, tidak ada laut. Semua orang berkumpul di tempat yang sama. Para malaikat berbaris rapi. Arsy agung didirikan di langit. Manusia berkumpul dalam keadaan telanjang, haus, dan tak berdaya. Pada hari ITU tidak ada kedudukan, harta, atau ketenaran. Semua orang setara. Ketakutan dan kengerian. Matahari didekatkan ke arah manusia. Manusia berkeringat. Ada yang keringatnya mencapai tumit, ada yang sampai ke lutut, bahkan ada yang tenggelam dalam keringat hingga ke leher. Orang-orang berdosa menjerit, sementara orang-orang mukmin dengan sabar menunggu rahmat Allah. Manusia saling berkata, siapa yang akan menolong kita hari ini? Siapa yang akan membawa kita ke hadapan Tuhan kita? Syafa'atu para nabi? Manusia pertama-tama mendatangi Nabi Adam, eating good foods. Wahai Adam, engkau adalah bapa umat manusia. Berdoalah kepada Tuhanmu, bantulah kami. Nabi Adam menjawab, hari ini Tuhanku murka luar biasa. Belum pernah murka seperti ini sebelumnya. Urusanku, pergilah ke orang lain. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, alaihimussalam. Masing-masing dari mereka memberikan jawaban yang sama, urusanku, pergilah ke orang lain. Akhirnya, mereka mendatangi Nabi Muhammad Mustafa, SAW. Ia bersujud dan berdoa untuk umatnya. Allah Ta'ala mengizinkannya dan berfirman, wahai kekasihku, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya akan aku berikan. Berikanlah syafaat, niscaya akan aku kabulkan. Kitab Amalan. Kemudian perhitungan dimulai. Setiap orang diberi kitab amalannya.
Orang-orang mukmin menerima kitab mereka dari tangan kanan dan berkata dengan gembira, "Ambil, bacalah kitabku. Aku memang yakin akan menemui perhitungan ini." Namun, orang-orang berdosa menerima kitab mereka dari tangan kiri, bahkan dari belakang punggung. Mereka menangis dan menjerit, "Alangkah baiknya jika kitabku tidak diberikan kepadaku. Seandainya AKU tidak pernah tahu perhitunganku." Mizan, timbangan, amal perbuatan ditimbang. Tidak ada yang terlewat besar maupun kecil. Satu kebaikan dilipat gandakan sebesar gunung. Satu keburukan dibebankan seperti beban berat di pundak seseorang. Timbangan mukmin soleh dipenuhi dengan kebaikan dan wajahnya bersinar. Timbangan orang berdosa menjadi berat dengan keburukan dan wajah mereka menjadi hitam legam. Perhitungan Ahmed. Kitab Ahmed dibuka. Di dalamnya tertulis baris-baris penuh dengan kelalaian sholat, kebohongan, riba, durhaka kepada orang tua, dan dosa-dosa lainnya. Timbangan perbuatannya tidak berat. Saat ITU lututnya lemas, dari lubuk hatinya terucap, "Seandainya saja di dunia aku patuh kepada Tuhanku." Tetapi penyesalan kini tidak berguna. Setelah perhitungan di padang mahsyar selesai, Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah jembatan Syirat di atas neraka." Syirat adalah jembatan yang sangat tipis terbentang di atas neraka. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Di bawahnya, api neraka mendidih. Setiap orang akan melewati jembatan itu sesuai dengan iman dan amalnya. Melewati Syirat bagi mukmin, mukmin soleh naik ke Syirat dengan wajah bercahaya. Ada yang melewatinya secepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang berlari. Ada pula yang merangkak. Tetapi iman mereka akhirnya menyelamatkan mereka. Malaikat memberikan ketenangan di hati mukmin ITUs. Dengan pertolongan Allah, ia melewati Syirat dengan selamat dan tiba di pintu surga. Nasib orang berdosa. Ketika Ahmed dan orang-orang sepertinya naik ke jembatan, kaki mereka gemetar. Beban dosa-dosa mereka menghalangi mereka. Saat mencoba melewati jembatan, api neraka yang menyembur dari bawah menerpa wajah mereka. Tiba-tiba ia tergelincir dari jembatan dan malaikat Zabaniyah neraka menangkapnya. Ahmed berteriak ketakutan, "Tolong! Kalau AKU kembali, AKU akan bertaubat." Tetapi pintu taubat kini telah tertutup. Mereka mengikatnya dengan rantai dan melemparkannya ke dasar neraka. Pemandangan neraka. Pintu neraka terbuka. Jeritan mengerikan terdengar dari dalam. Api menjulang hingga ke langit. Manusia disiksa dengan air mendidih, diseret dengan rantai. Ahmed pun bergabung dengan mereka. Saat itu, ia mengerti bahwa kelalaiannya di dunia telah membawanya pada siksaan abadi. Pintu surga. Sementara itu, mukmin soleh telah tiba di pintu surga. Para malaikat menyambut mereka dengan wajah tersenyum. "Salam sejahtera atasmu. Selamat datang karena kesabaranmu. Mulai sekarang, ini adalah tempat tinggal abadi kalian." Pintu surga terbuka. Dari dalam terdengar gemericik sungai, buah-buahan, istana, aroma mawar. Mukmin itu masuk surga dengan air mata kebahagiaan dan memuji Tuhannya. "Segala puji bagi Allah yang telah memasukkanku ke dalam surgamu dengan rahmatmu." Nasib abadi, mukmin mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Sedangkan orang-orang kafir yang berdosa tetap berhadapan dengan siksa abadi di neraka. Kini semuanya menjadi jelas. Dunia adalah ujian, kubur adalah perhentian pertama, mahsyar adalah pertemuan besar, dan surga serta neraka adalah tempat tinggal abadi. Pelajaran dari bagian ini, jembatan Syirat adalah keselamatan bagi orang beriman, dan bencana bagi orang berdosa. Surga dan neraka adalah kebenaran mutlak dan abadi. Kehidupan dunia bersifat sementara. Mereka yang tidak mempersiapkan diri akan menyesal. Mereka yang mempersiapkan diri akan mencapai keselamatan.